Jadi kalau menurut saya pribadi, terlepas dari masalah teman-teman saya sekarang lagi ikut mendampingi saudara saya Kamarudin Simanjuntak diperiksa ya dan dijadikan tersangka. Sama juga saya mesti sampaikan, kita mesti hormati. Tidak ada satu tuntutan atau menjadikan kita menjadi seseorang pesakitan atau menjadi tersangka kalau tidak ada sesuatu kejadian yang kita lakukan. Tidak ada satu kesalahan, tidak mungkin. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak takut. Sepanjang saya benar, saya nggak takut. Ya kan? Jadi kalau memang sekarang saudara saya Kamarudin merasa bahwa benar, ya nyatakan aja, sampaikan aja di pemeriksaan bahwa ini itu. Tetapi saya mengatakan bahwa ya ini sejujurnya bahwa advokat memang diatur ya bahwa dalam menjalankan profesinya tidak dapat bla 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 kan gitu ya. Tetapi saya juga mesti katakan bahwa kita itu tidak juga dibentengi dengan satu aturan bahwa nggak boleh tersentuh. Sebagai advokat kita juga mesti menjaga ya tutur kata kita, tidak boleh juga menyakiti orang lain, tidak boleh juga berlebihan, tidak boleh mencemarkan nama orang, tidak boleh memfitnah nama orang, tidak boleh menjatuhkan seseorang, ya kan? Contohnya dulu umpamanya kasus saya dengan Hotman Paris dulu, ya waktu menangani Hotman Sitompul, ribut. Saya cuma bilang bahwa Hotman Paris norak, itu aja dianggap melanggar kode etik. Tapi saya fair, saya dihukum di tingkat pertama, saya terima, ya kan? Saya sempat dihukum waktu itu, diskorsing, saya terima. Tapi saya bilang, saya akan buktikan bahwa saya nggak salah, ya kan? Di tingkat bandingnya, ya di pusat, saya banding, saya dibebasin, Hotman Paris yang diskors. Tapi beliau itu nggak fair, diskors 6 bulan, nggak mau terima, hengkang, keluar dari Pradi Nyoto, pindah ke DPN Pradi yang sekarang, ya kan? Jadi artinya itu dalam arti menjaga, ya menjaga kita juga tutur kata kita. Jadi buat saya tentu saya mau himbau ya, buat teman-teman saya para lawyer, para advokat, di samping kita memang mempunyai imunitas, hak imunitas, tetapi kita juga mesti merasa bahwa kita juga warga negara biasa kok. Yang kalau kita melakukan satu pelanggaran hukum, ya, yang sudah memenuhi unsur-unsur memang terjadinya suatu tindak pidana, kita juga mesti siap, ya, untuk menerima konsekuensi daripada apa yang kita sampaikan. Tapi saya berharap bahwa saudara kita Kamarudin bisa menyelesaikan masalah ini dan bisa menjelaskan, ya, sedemikian rupa. Karena memang ya sulit juga ya kalau kita berbicara mengenai masalah seseorang, tapi kita nggak bisa. Nah sekarang kesempatan Kamarudin membuktikan bahwa tuduhannya dia ya kepada Dirut Taspen kalau nggak salah ini kasusnya ya, buktikan aja gitu bahwa memang apa yang dia sampaikan ini dia bahwa betul ada 300 triliun, ada istri di mana-mana, ada apalah dan segala macam, ada untuk biaya pemilu, udah beres lah mau menangkan calon presiden. Ini kan juga harus nggak boleh kita bicara sembarangan gitu ya. Semuanya ada batasannya, semua ada ukurannya gitu ya. Kalau mau nyerempet dikit, kasusnya Rocky Gerung, ya kan? Kenapa sekarang jadi bermasalah? Ya kenapa nggak dijaga juga tutur katanya? Jaga dong tutur katanya juga berlebihan. Jangan sembarangan bilang presiden kita inilah goblok lah, presiden kita tolol segala macam. Yang nggak ada penghargaan kita sama orang, gitu. Nah, silakan orang biasa aja, ya Dirut Taspen ikutin aja, dia lapor polisi diterima. Ya untungnya tiap pemerintah dalam hal ini masih baik, nggak melaporkan langsung. Pak Jokowi melaporkan pasti langsung masuk gitu loh. Ini bicara hukum secara umum. Artinya marilah ke depan kita belajar membatasi diri kita bahwa hak imunitas yang dipunyai advokat harus juga dipergunakan dengan batasan-batasan ukuran tertentu. Nggak boleh melebihi apa yang sudah ditentukan oleh norma-norma etika. Karena kalau itu kita langgar, kita mesti berani menerima konsekuensinya. Jadi saya pikir selamat berjuang Kamarudin, semoga Anda bisa terbebas dari cap atau predikat tersangka ini dengan baik, ya kan? Supaya memang kita juga sebagai advokat juga punya kewibawaan gitu. Kita juga sebagai advokat nggak mau sebenarnya. Dikit-dikit kita bilang wah ini terlalu jauh nih, polisi dikit-dikit mentersangkakan segala macam. Ayo kita lawan gitu. Tetapi saya pada posisi ini mesti mengatakan bahwa saya mau lawan, siapapun saya siap lawan, tetapi pada posisi kita benar gitu ya, betul-betul benar gitu. Jangan mencari pembenaran, karena kalau kita bilang kita mencari pembenaran, kita selalu bilang bahwa wah kita nggak salah, kita nggak ini nggak itu. Saya mau katakan bahwa
Kalau kita nggak salah, orang nggak gampang menjatuhkan kita. Kalau kita nggak salah, orang nggak bisa mentersangkakan kita. Itu aja ujian. Bukan saya katakan dengan ditersangkakan sudah pasti salah. Silakan, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk membela diri, sampaikan aja, ya kan? Pada waktu nanti bisa disampaikan bahwa keinginannya, niatnya nggak seperti itu. Saya pikir kan ada juga restoratif justice dan segala macam yang bisa ditempuh nanti untuk bisa bikin solve the problem. Saya pikir itu. Terakhir Bang, hari ini 300 advokat datang selain untuk membela seorang Kamarudin juga membela hak dari seorang advokat. Artinya mereka bilang mereka menjolimi hak seorang advokat dalam membela klien dah. Tadi Abang sudah menjelaskan. Artinya ke 300 advokat yang datang hari ini tuh menurut Abang gimana? Salahkah atau gimana Bang? Ya salah sih relatif ya, karena namanya ini kan bicara korps ya kan. Sama kayak tentara di Medan tuh datang nyerbu Kapolres Medan karena artinya mendukung temannya ya kan, yang katakanlah tidak diperhatikan. Sama juga seperti ini mungkin kalangan advokat menyatakan dukungan sebagai toleransi dan menjaga marwah, seolah-olah sekarang kita merasa ini advokat, saya juga advokat gitu ya, yang advokat yang hadir sekarang merasa bahwa wah ini polisi ini sewenang-wenang nih ya, melanggar hak imunitas daripada advokat karena kita dalam menjalankan profesi kita, membela klien kita. Kenapa begini? Yang tadi saya katakan betul itu, kita dalam membela klien kita boleh ya membela sebebas-bebasnya, tetapi ada ukurannya, jangan melewatin juga. Kalau melewatin itu, kita kembali kepada prinsip equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Ya kan? Nah untuk itu, kalau memang polisi memandang kita memang pantas ditersangkakan atau ada suatu batas yang lewat, silakan kita jelaskan di pihak kepolisian, ya kan? Bagaimana tuduhan dari pihak kepolisian bahwa kita melanggar suatu ketentuan norma yang terjadi atau etika terjadi di masyarakat. Saya pikir kalau itu bisa dijelaskan dan masih ada ruang restoratif justice, ya masih ada kemungkinan bisa dibikin solve the problem.